Triana SPD, Guru Sekolah Dasar SDN Montong Kerja. Kami akan melakukan praktik coaching tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hari ini. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Hari ini akan melakukan coaching ya. Iya benar ya. Kira-kira saya bisa bantu apa nih dengan kemudian mendengarkan dengan hati dan saya ingin Ibu nanti bisa membantu saya mendapatkan potensi bagaimana dia mendengarkan dengan hati dan dalam coaching ini nanti saya ingin bagaimana dia membuat pertanyaan yang berbobot. Dalam coaching ini nanti saya ingin Ibu konsentrasi pada bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Bagi saya pengembangan coaching ini sangat penting karena dengan melakukan coaching dari sekarang itu otomatis bagi saya pengembangan coaching ini sangat penting membuat pertanyaan yang berbobot coaching dari sekarang otomatis akan mengingatkan saya dan siswa saya untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian percaranya adalah coaching nanti pada sesi di proses coaching ini saya ingin sebagai coach maupun coach saya caranya adalah kami merasa proses kami adalah saya ingin mitra saya sadar di mana coach saya ini bisa menyampaikan solusi-solusi. Lalu kami merasa proses yang hadapi adalah sebagai mitra dan di mana coach saya ini ya mendapat solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Sama-sama saja ya. Kalau begitu silakan dilanjutkan kegiatan Bu Reni ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Pak Roni. Pagi Bu Ren. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ren apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Mira udah lama ya kita nggak jumpa ya. Yes. Saya ini mau dengar nih ceritanya Roni. Saya kan mau bertanya katanya ya, mau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Roni pengen ngobrol apa nih? Saya mau ngobrol atau menceritakan. Saya punya siswa. Jadi di sekolah ini siswa saya ini jarang masuk ya, jarang masuk, terus sering bolos. Walaupun dia masuk nanti setelah selesai keluar main dia bolos terus gitu ya, itu yang akan coba saya ceritakan. Oh gitu ya. Jadi siswanya ini sudah jarang masuk, ditambah lagi dengan sering bolos gitu ya. Oh gitu. Dari obrolan kita ini nanti Roni ingin dapat apa nih? Dari obrolan kita ini saya berharap nanti saya mendapatkan solusi bagaimana cara penanganan siswa saya ini sehingga nanti kedepannya dia bisa rajin masuk, kemudian dia tidak bolos lagi. Itu sih tujuan saya dan ya. Memang ketika siswa kita ini tidak masuk, beban bagi kita ya, karena nanti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan itu tidak tersampaikan kepada dia. Baik, selama ini apa yang sudah Kak Roni lakukan pada anak itu untuk menelusuri penyebab dari bolosnya atau tidak masuknya? Apakah pernah ditelusuri begitu? Pernah, Bu Ren. Jadi saya coba untuk bertanya kepada siswa saya ini, namanya Gita, ya, siswa ini saya tanya kenapa dia sering bolos, kenapa dia jarang masuk. Kemudian saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi pada siswa ini. Ya, sudah saya coba terapkan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal.
anak ini juga masih sering bolos, kemudian sering jarang masuk seperti itu, sehingga saya berencana aja, siapa tahu nanti dengan bercerita pada Bu ini ada solusi nanti yang didapatkan. Iya, berarti pernah ngobrol sama ini ya, pernah ditanyakan gitu penyebabnya tidak masuk, kemudian pernah melakukan restitusi gitu ya. Pernah. Ketemu nggak penyebabnya? Waktu itu pada saat saya tanya, anak ini memang agak diam, friend. Jadi untuk merestitusi kita ini, siswa ini agak terkendala. Nantinya mungkin karena kita ini masih siswa SD, jadi mungkin dia ingin menyampaikan keluh kesahnya, namun belum bisa untuk bagaimana dia merangkai kata yang baik, mungkin takut, kemudian dia juga malu untuk bertanya atau bercerita kepada saya sebagai gurunya. Berarti siswa yang Pak ini dia pendiam, kemudian dia malu menyampaikan gitu ya. Pak Roni pernah mencoba untuk menghubungi orang tuanya? Nah, itu yang belum saya pernah coba. Saya sebatas bertanya di sekolah duren, jadi saya melakukan pendekatan personal pada siswa ini, mencoba menggali apa yang menjadi permasalahan yang siswa ini hadapi, sehingga nanti mungkin dengan dia mau menceritakan permasalahan itu kita bisa mencari solusi. Nah, untuk pendekatan kepada orang tuanya itu belum sempat kita laksanakan. Betul sekali, Bu Ren. Jadi nanti saya akan coba untuk bagaimana kita menghubungi orang tua anak ini atau walinya untuk kita cari solusi bersama-sama. Jadi masalah siswa ini memang harus kita libatkan orang tua, Pak Roni ya. Jadi rencananya Pak Roni ke depannya bagaimana? Rencana saya akan melakukan bersurat kepada orang tuanya, namun sebelum itu saya mau konsultasi dulu dengan pihak sekolah, tentunya ada kepala sekolah. Tidak ada salahnya kan kita meminta pertimbangan, siapa tahu nanti dari warga sekolah itu ada solusi yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita terapkan. Setelah itu nanti kita panggil orang tuanya dan kita ajak untuk bagaimana kita bersama-sama untuk di sekolah kami sebagai guru bisa mengontrol, beliau juga di rumah sebagai wali, sebagai orang tua juga sama-sama bisa mengontrol. Karena setahu saya lingkungan rumah tempat kita ini tinggal itu banyak siswa yang tidak sekolah, tidak semua sekolah. Jadi mungkin karena bergaul dengan anak-anak atau remaja-remaja di sana, pergaulan itu juga mempengaruhi dia hingga tidak masuk sekolah, kemudian bolos seperti itu. Benar sekali, kalau bisa jadi penyebabnya tidak masuk itu adalah karena lingkungannya gitu ya. Tapi benar harus dipastikan dengan mendatangi rumah kedua orang tua. Dari yang tadi disebutkan itu kira-kira mana yang akan dilakukan lebih dahulu dan siapa yang akan terlibat? Tentunya orang tuanya itu adalah yang poin pertama yang belum tentu oleh kami dari pihak sekolah untuk kita libatkan. Kemudian dari pihak sekolah tentunya ada rekan sejawat, kita ajak untuk berdiskusi untuk mencari solusi. Kemudian ada kepala sekolah di sana yang sebagai leader atau manajer di sana untuk kita sama-sama musyawarah lah untuk bagaimana supaya ketika nanti kita bersurat orang tuanya datang, nah beliau juga bisa turun untuk membantu dalam mencari
solusi sehingga anak yang bermasalah dan yang jarang masuk, sering bolos ini ke depannya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu rencana-rencana yang sudah dipaparkan tadi itu sudah sangat bagus Pak. Kalau tinggal Pak laksanakan saja gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi tidak sempat terpikirkan, Ren. Jadi untuk menghubungi orang tuanya masih sebatas kita mau restitusi di sekolah, kemudian kita selesaikan di sekolah. Gitu. Tapi alangkah bagusnya ketika semua dilibatkan gitu. Terima kasih Ren. Ya, sama-sama. Saya penasaran nih nanti dengan hasilnya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Siap. Saya ingin dengar nih ceritanya dari Pak Nur. Siap. Gimana sih perkembangan anak ini ya? Siap, Oke, Ren. kalau gitu sampai jumpa Pak Ron ya. Oke. Sudah selesai ya untuk hasilnya. Jadi Bu Reni, bagaimana penilaian Bu Reni terhadap platform Reni? Menurut saya performa coaching saya tadi bersama coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur dirba, di mana kami membangun kemitraan juga, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing ide-ide dari coach saya. Oke, Bu Reni. Boleh saya menyampaikan saya menjadi Boleh. jadi ini motor yang ingin dikerjakan tadi yang berikut ya dari mulai nyaman kepada coachingnya sehingga coaching santai gitu menyampaikan hal-hal yang dirasakan tentunya dari masyarakat saya sudah bermanfaat terus dan sudah sesuai dengan alur kita ya. Jadi dalam 2017 ada tadi sebenarnya muncul sudah mengidentifikasi ya dan terdapat rencana aksi dan tanggung jawab ya. Selanjutnya untuk kompetensi inti dari si coach dalam coachingnya yaitu sudah menghadirkan diri secara penuh pada kegiatan coachingnya, terus sudah mendengarkan aktif. Tadi kan ada kompetensi yang khusus bisa amati ya, itu melakukan berbobot dan juga sudah mampu Bu Reni mengajukan pertanyaan berbobot sehingga hal-hal yang ingin digali dari coaching jadi sudah sesuai dengan tentunya seperti kita dan kompetensi saja Bu Reni. Terima kasih Bu, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Gimana kabarnya nih Pak Ron? Alhamdulillah. Baik. Pak Ron, udah sarapan belum? Nih, dicicip dulu makanan. Sudah, terima kasih banyak. Oke. Jadi Pak Ron ini mau melakukan coaching ya? Iya. Ya, dengan rekannya nanti. Jadi sebelum Pak Roni melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan saya jadikan sebagai pengisian dalam rubrik penilaian. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Pak Roni lakukan. Bisa saya mulai bertanya Pak Roni? Bisa. Nah, Saya mau menanyakan ini. Nanti dari proses coaching ini, Pak Roni ingin saya membantu Pak Roni mengembangkan kompetensi yang mana? ya, jadi harapan saya nanti dalam coaching berjalan itu bisa mengembangkan hadiran Ayo. yang pertama, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Ya, hadiran ini. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, benar. Jadi mau dikembangkan pada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Baik, di pertanyaan yang kedua ini saya ingin menanyakan di bagian mana yang ingin Pak Ron untuk saya observasi. Saya mau nanti Ibu Reni mengobservasi di bagian mendengarkan yang aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
nanti kepada. Oke, ini Pak Ral, pertanyaan terakhir ya, saya ingin menanyakan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan dilakukan dengan coachingnya nanti? Ya, indikatornya itu yang diharapkan dari dua sebenarnya. Jadi yang pertama nanti coaching ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan bagaimana dia bisa menggali potensinya sendiri itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, yang kedua, saya sebagai coach nanti berharap bisa mendengar, menjadi pendengar yang aktif. Ya. Pendengar aktif ini adalah bagaimana saya bisa hadir penuh seperti pertanyaan pertama itu, bisa hadir penuh dan menjadi pendengar yang aktif pada diri saya. Karena saya sehingga nanti bisa maksimal bagaimana peran saya sebagai coach, bagaimana coach saya itu nanti dalam menggali potensinya yang ada. Berarti Pak Ron ingin si coach mendapatkan solusi dan Pak Ron sendiri mendapatkan bisa fokus itu ya, mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh coach. Itu saja pertanyaan saya. Pak Ron bisa melanjutkan proses coaching dengan coaching. Ayo kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Roni gimana? Lina ini dengan pencerahan. Jadi, Lina, kira-kira apa nih saya mau dilakukan hari ini diselesaikan? Saya mau curhat nih Pak Roni terkait dengan murid saya yang 2 orang yang sampai hari ini terus mengulang kesalahan yang sama. Mereka ditemukan merokok di sini, merokok dengan minyak. Selain merokok, mereka sering bolos. Dan mata pelajaran tempatnya masuk itu dipilih-pilih. Itu situasi yang saya suka. Berarti 2 orang ini satu geng. Ya, mereka satu geng suka. Dan mereka masih ada hubungan. Gitu. Ya. Jadi tujuan kita ini supaya apa? Ya, saya tercerahkan. Mungkin dengan saya ngobrol sama Pak Roni, saya bisa dapat solusi mungkin dari obrolan kita ini. Kita bisa mengatasi lah problem-problem yang saya hadapi terkait dengan dua murid saya. Pas kebetulan saya mau motivasi. Semoga nanti setelah kita ngobrolnya ada solusi. Itu yang saya harapkan. Baik, jadi saya ada beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan suatu ini. Kira-kira pengawasannya Bima itu penyebab siswa ini melakukan hal-hal seperti merokok dan yang sebagainya, ceritakan tidak mungkin ada seperti partai itu kan tidak mungkin ada mati itu asap. Nah itu ya berarti otomatis siswa ini memiliki penyebab sehingga melakukan hal-hal seperti itu. Kira-kira dari hasil pengamatan saya, dan sebenarnya saya sudah melakukan restitusi sebagai Pak Roni ya. Oh iya. Jadi hasil restitusi itu pertama ini dari laporan keluarga yang juga dalam keadaan baik-baik saja. Orang tuanya, keluarga inti ya dari orang tuanya. Ya, yang satu, dan murid saya yang satunya, saya sebut namanya ya, yang lalu Rizky Kata ini, yang satu yang Rizky ini orang tuanya utuh, cuma tidak bisa melihat. Saya minta pendidikan karena mohon maaf ini bapaknya ini ada terlibat kasus kriminal. Jadi itu menurut pengamatan saya itulah yang membuat mereka menjadi pribadi yang liar.
kalau saya ada permasalahan keluarga yang menyebabkan anak ini berlaku yang tadi itu. Di luar kendali, kayak di luar kendali ya, ada kontrol gitu ya. Berarti ada problem. Iya, menurut saya. Kira-kira apa saja ya? Inilah, jadi setelah mendengar cerita yang tadi dari lingkungan keluarga, apa rencana ke depan untuk Rencana saya setelah restitusi yang saya lakukan di hasil, saya berencana membawa permasalahan ini ke guru guru BK. Jadi nanti guru BK yang menyelesaikan. ya, guru BK nanti akan membina dan melakukan. Selain itu, apa lagi? Selain itu, mungkin saya akan melakukan visit bersama guru BK. Visit untuk memberitahukan berkolaborasi dengan orang tua mereka sehingga orang tua mereka lebih mengetahui kondisi anaknya di sekolah. Berarti semua terlibat ya. Ya. Hanya dari sekolah juga kemudian dari Jadi itu rencana saya selanjutnya yaitu memvisit melakukan kunjungan ke rumah mereka. Gitu. Jadi luar biasa sekali ada kolaborasi. Selain itu apa alternatif lain yang akan dilakukan? Sama tadi kan sudah ke institusi, kemudian dari sekolah BPP dilibatkan untuk visit. Kemudian apa selanjutnya seandainya visit ini masih juga tidak bisa Rencana terakhir saya seandainya di visit ini tidak menunjukkan hasil yang saya harapkan, saya akan meminta guru BK untuk membawa permasalahan ini ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan atau mungkin juga bisa sampai ke kepala sekolah karena tentu keputusan terakhir ada di mengambil kebijakan itu kepala sekolah. Jadi rencananya akan dilaksanakan. Rencana mana nih Pak? Rencana untuk berkoordinasi dulu dengan BPK. Rencana Sudah secepatnya. Ya. Karena ini kasusnya kalau sesuai dengan kata-kata sekolah kan ini lumayan parah ya. Oke, kalau begitu Jadi segera mungkin oke. Saya harapkan permasalahan ini bisa diselesaikan. Dan kabar baiknya ini, Bu Lina, kira-kira siapa lagi yang akan dilibatkan selain guru BK sama dan kita semua. itu saja untuk Bu Lina. Jadi semoga nanti permasalahan cepat selesai dan saya tutup kabar baik. Oke, terima kasih Pak Roni. Akhirnya sempat mendengarkan juga ya. Ternyata saya harus melakukan novisi, tidak hanya saya mendampingi sebagai guru pelajaran di kelas. Guru BP sebenarnya berpikir susah banget seharusnya. Jadi mungkin saya harus saya lakukan. Oke, itu berarti kesimpulan kita nanti sudah tadi Ibu simpulkan sendiri dan saya berdoa semoga sekali lagi berdoa semoga Terima kasih ya. cepat mendapatkan hasil. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Roni. Ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan saya akan bertanya kepada Pak Roni mengenai proses coaching yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik, indikator saya rasa sudah pertama dari saya memberikan pertanyaan yang bobot pada Lina sehingga Lina yang menjadi guru saya menemukan solusi-solusi yang sendiri. Berarti membangun kompetensi dari coaching sudah terbangun gitu ya seperti itu. Alhamdulillah, baik. Apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Ya, jadi dari proses coaching yang tadi
saya dapat mengobservasi bahwa proses yang dilakukan oleh Pak Ron bersama coachnya itu sudah berjalan dengan baik, sudah dilalui dengan alur delta, yakni diawali dengan penyampaian tujuannya, kemudian mengidentifikasi penyebab masalahnya, kemudian juga membuat rencana-rencana yang akan dilakukan hingga membentukkan tanggung jawab dari coach terhadap permasalahannya. Nah, pertanyaan yang kedua ini saya mau bertanya sama Pak Roni, tadi sudah melakukan coaching sudah dengan sangat baik, melalui alur tilta, kemudian sesuai dengan prinsip coaching. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, dari proses tadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching berikutnya? Saya ingin mengembangkan hadiran penuh. Jadi saya rasa saya masih kurang maksimal jika dengan menceritakan permasalahan yang ada, sehingga saya terkadang ada jeda untuk memikirkan pertanyaan berbobot seperti apa yang harus saya lakukan. Jadi supaya nanti kedepannya hasilnya bisa lebih saja. Oke, berarti yang ingin dikembangkan lagi adalah hadiran penuh, sehingga bisa fokus mendengarkan, fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide dari coach. Baik Pak Ron, itu saja pertanyaan dari saya. Semoga coaching berikutnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dina, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan menjadi observernya Bu Dina ya. Namun nanti sebelum Bu Dina melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dina. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin digunakan? Kompetensi coaching ada mulai dari saya aktif, Hadiran penuh saja dulu ya. Hadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi ini saya Bu Dina itu ingin mengembangkan untuk saya amati ya. Jadi saya ingin diobservasi itu Pak bagian kehadiran penuh dari Baik, jadi yang terakhir ini Dina, pertanyaan ketiga, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan dari kedua ini? ya indikator pencapaian dari coaching tersebut adalah yang pertama saya coaching bisa menghadirkan solusi untuk diri sendiri atas nama saya sebagai coach bisa menumbuhkan kemampuan untuk menentukan yang ketiga indikatornya adalah saya sebagai coach dan coaching membangun relasi dengan Saja nanti tiga hal ini yang akan diobservasi. Yaitu tiga indikator. Tiga indikator. Baik, jadi oke, silakan dimulai coachingnya. Saya akan coba mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlina, saya senang sekali bisa hadir di sini. Begini Bu Marlina, saya kan mengajar di kelas tinggi, di kelas 6. Jadi permasalahan di kelas tinggi itu adalah
kebanyakan siswa-siswa saya ini kesulitan dalam numerasi. Jadi saya harus mengajar materi kelas tinggi namun dengan kemampuan siswa berada di kelas rendah. Jadi itu yang masih saya bingungkan, saya harus apakan sih siswa saya ini? Apakah saya harus mulai mengajar materi kelas tinggi itu tuntutan, atau saya mulai dari bawah dulu? Saya bingung ini bagaimana. Tapi itu situasi sebagai Iya, ya. Kalau boleh tahu ini apa? Menurut saya hal ini terjadi karena itu ya masa lalu atau ya masa lalunya di mana anak-anak ini menurut saya saat COVID itu mereka kan belajar di rumah. Sementara untuk belajar di rumah itu kurang efektif bagi saya karena tidak dikontrol penuh oleh guru. Kemudian tidak mendapatkan penjelasan dari guru, hanya belajar lewat daring saja, yang kemudian anak-anak ini kurang perhatian juga terhadap pelajarannya sehingga menyebabkan kemampuan numerasinya rendah. Hanya numerasi bahkan di kemampuan literasi saya juga harus memberikan bimbingan lebih. Jadi ini fakta penyebabnya karena Iya, corona. jadi anak-anak proses belajarnya efektif ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu Reni dari skala 1 sampai 10 pencapaiannya seperti apa? Kalau menggunakan skala ini saya bisa menaruh berada pada posisi 4 kayaknya, 4, 5. Tidak merata sih semuanya, ada yang dari 4, ada yang 5, ada juga yang 6 gitu. Tapi 7 belum. Jadi masih di bawah rata-rata menurut saya. Iya. Untuk mendapatkan berarti kan karena kondisi situasi kemudian kan kemampuan numerasi peserta didik ini dengan bisa dalam skala 4 1 sampai 10 dalam posisi 4 dan 5 itu berarti rendah ya. Nah seandainya harapan Bu Reni kan inginnya peserta didik ini sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan identitasnya kan. Nah kira-kira apa yang harus Bu Reni lakukan untuk mencapai situasi Bu Reni pengennya di angka berapa nih? Kalau bisa mereka berada pada posisi 8-9 aja, saya sudah senang gitu ya, tidak pasti harus sempurna gitu. Nah, jadi untuk mencapai itu apa kira-kira misalnya? Untuk saat ini saya merencanakan untuk melakukan pendampingan individu atau ya belajar secara individu. Karena ketika mengajar di kelas secara klasikal itu kayaknya mereka ada menghayal-hayal, meraba-raba gitu. Jadi rencana saya ke depan itu saya ingin melakukan pendampingan individu, lalu membuatkan mereka catatan di mana catatan ini isinya kemajuan belajar dari siswa saya. Yang kedua yang ingin saya lakukan, saya juga perlu kayaknya melakukan analisis diagnostik. Karena dengan menganalisis sejauh mana kesiapan belajar mereka, saya bisa memetakan materi-materi yang akan saya berikan ke masing-masing individu yang beragam kemampuannya. Saya rasa itu. Biasa misalnya ini ya untuk mencapai tujuan ini ya dari sekali untuk saya dari itu sampai dari secara terrefleksi mungkin ya gitu ya. Kira-kira nih Reni apa kriteria pencapaiannya, indikator pencapaiannya dikatakan aksi dari Bu Reni ini rencana aksinya ini indikatornya adalah ketika mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka yang berada yang sesuai jenjangnya ini ya pelajaran kelas 6 itu mampu mereka laksanakan, mampu mereka lakukan dengan tidak terlalu lama gitu. Bukan berarti saya menginginkan mereka cepat, tapi minimal mereka bisa tepat waktu gitu. Jadi anak-anak ini kan kebanyakan mengerjakan tugas lama sekali. Sampai habis keluar main baru bisa satu, baru jadi satu soal gitu. Jadi ini saya rasa kayaknya ada masalah. Jadi mereka mampu menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada di kelas sesuai dengan jenjangnya itu aja. Nah, kira-kira nih rencana Bu Reni sudah oke nih apa yang Secepatnya.
Bahkan ketika libur ini saya berencana untuk membuatkan jadwal bimbingan itu dengan anak-anak, memanfaatkan hari libur untuk mengejar ketertinggalan dari mereka. Itu saja. Bulan Desember ya, itu Ya. makan ya. Hmm. Untuk pendampingan ini juga tuh les privatnya lah gitu ya. Ya benar. Jadi les privatnya saya buatkan di hari libur, nanti dilanjutkan pada semester depan. Mana dari rencana-rencana kuliah tadi, mana yang akan diprioritaskan itu pelaksanaannya lebih dari rencana-rencana kuliah ini mana akan dikerjakan. Jadi dari rencana-rencana tadi saya akan melakukan yang pertama kali adalah melakukan diskusi dulu dengan anak-anak. Saya mau tahu dulu mereka mau sepakat untuk mengambil waktu libur mereka untuk kita bimbingan, dan itu dulu. Kemudian sambil menyampaikan di sana motivasi-motivasi agar mereka mau gitu dengan mengorbankan masa liburnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya lakukan adalah melakukan analisis diagnostik. Nah, setelah analisis diagnostik, kemudian saya akan membuat persiapan-persiapan seperti membuat catatan refleksi, menyediakan modul ajarnya, dan menyusun jadwal. Kira-kira mulai itu nggak dari pemasaran? Nah, benar sekali ya Bu, saya sangat perlu sekali ini untuk menyampaikan. Kemungkinan saya harus bersurat kayaknya yang minta izin untuk jadi kayaknya memang harus saya berhubung sekarang nih pas Ibu bertanya. Jadi saya kayaknya perlu memberitahukan kepada kepala sekolah juga mengenai kegiatan saya karena dilakukan di hari libur, kemudian menyampaikan surat kepada orang tua untuk melakukan ini. Mungkin ya saya juga bisa meminta bantuan kepada guru yang lain karena ini bentuknya pendampingan individu, jadi bisa dilakukan oleh guru yang lain. Terus sebelumnya kayaknya saya lakukan. Oke Bu Reni, semoga bisa dilaksanakan Bu Reni ya. Harapan saya sih bisa terlaksana dengan baik agar peserta didik yang Bu Reni ajar dan didik ini bisa mencapai hal-hal terwujud hal-hal yang mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Saya juga ingin berjumpa nanti sama Ibu untuk menceritakan lagi. Saya tunggu kabar baiknya ya, semoga mereka ini juga kemampuan itu sesuai lah minimal mereka ya kasihan sekali sudah senang kemampuan seperti Iya, kasihan sekali ya. Benar sekali Bu. Dan saya sudah membayangkan nih kalau misalnya itu berhasil, wah gimana bahagianya saya. Semoga berhasil Bu Reni ya. Ya. Terima kasih Terima kasih juga hari Bu. ini senang Oke, terima kasih juga Bu. Hai, assalamualaikum. Baik, luar biasa sekali. Saya lihat penampilan dari coach dan coach ini ada terlihat kemitraan bahasa yang sangat namanya natural. Oke. Jadi setelah tadi melakukan proses coaching ini apa yang sudah dilakukan dari kantor yang kedua tadi? Saya sudah kompetensi ini dari coach itu sudah terlaksanakan juga coach itu apa identifikasinya, terus rencana aksi dan tanggung jawab harus ditanya sudah terlaksana ya. Terus untuk kompetensi ini kehadirannya saya sudah memenuhi itu kehadiran untuk mendengarkan sehingga bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan saya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi sendiri atas segala masalah. Jadi saya rasa kompetensi inti dan kita adalah baik, luar biasa sekali. Jadi saya juga sependapat. Jadi saya lihat tadi sudah melaksanakan dan melakukan dengan penuh semangat ya. Kemudian apa lagi yang akan dikembangkan selain tadi itu? Kalau saya rasa sudah tidak ada masalah tadi itu. Ya, tapi ya masih ingin dikembangkan lagi. sudah baik. Jadi yang lagi bisa dilakukan selanjutnya adalah pertanyaan kedua ini bisa sangat penting dan menantang ya,
Karena kalau kita tidak mengajukan pertanyaan pokok bagi kita tidak bisa menggali potensi atau kompetensi yang ada dalam organisasi. Jadi itu harus diingat. Kalau untuk panggilan umum, insya Allah Itu saja mungkin untuk Ina. Jadi alhamdulillah sudah saya lihat luar biasa sekali. Semoga nanti pertemuan kita selanjutnya kita bisa saling berbagi ya, sehingga apa yang kurang dirasa kurang kita bisa sama-sama saling. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.